Tiap rupa yang akan didistribusikan Papua didasarkan pada grand design rencana induk dengan penerimaan manfaat utama adalah orang asli Papua. Yang saya hormati pimpinan Pansus DPR RI serta seluruh anggota, kemudian pimpinan atau anggota Komisi 1 DPD RI, Ibu Menteri Keuangan beserta staf, Wamenkumham Wakil Menteri beserta staf, Bapak Ibu sekalian. Tentunya pertama dengan tiada hentinya kita menyatakan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat sehat di tengah situasi pandemi ini. Tapi kita memang perlu bersyukur karena ini memasuki babak akhir dari pembahasan yang cukup panjang dalam rangka rapat kerja Pansus tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Otsus di Provinsi Papua telah berjalan 20 tahun, nanti 21 November 2001. Dalam perjalanannya banyak hal yang telah dicapai, namun ada pula yang perlu diperbaiki. Di antaranya tentang pemerataan pembangunan antar kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Untuk itu perlu diambil kebijakan strategis, di antaranya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Perubahan ini juga diperlukan untuk memperpanjang dana Otsus. Pasal 34 menyatakan bahwa dana otonomi khusus berlaku selama 20 tahun. Sehingga apabila tidak dilakukan perubahan, maka dana otonomi khusus akan berakhir pada tahun 2021 ini. Padahal dana Otsus masih sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Merespon kebutuhan ini, maka pemerintah telah mulai memproses perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 2001 ini dengan meminta masukan kepada Gubernur Papua Barat melalui surat Mendagri tanggal 12 Juli 2019 tentang usulan ini, juga kepada DPRP, DPRPB, MRPB. Kemudian dilakukan pembahasan panitia antar kementerian dan harmonisasi, dan setelah itu pemerintah mengajukan usulan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua kepada DPR melalui surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI tanggal 4 Desember 2020. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 ini merupakan upaya bersama yang merupakan wujud komitmen pemerintah, DPR RI, dan juga DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Indonesia. Dalam pembahasannya kita berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua dan melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keseriusan pemerintah juga tergambar dengan hadirnya 19 perwakilan KL dalam proses pembahasan Panja. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa. 19 KL. Selanjutnya pada kesempatan baik ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota panitia khusus, panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan pembahasan terhadap 143 daftar inventarisasi masalah dalam tempo yang tidak terlalu lama. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, para pimpinan dan anggota Pansus, Panja, Timus, Timsin tetap meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan RUU ini. Sumbangsih dari Bapak Ibu pasti akan tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa ini, karena inilah peristiwa yang sangat monumental dan ini merupakan bentuk perhatian kita semua untuk saudara-saudara kita di Papua. Kemudian sesuai dengan surat Presiden terkait pengajuan rancangan undang-undang ini, pemerintah
berencana untuk melakukan perubahan hanya pada 3 pasal, yaitu pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 34 tentang keuangan, dan pasal 76 tentang pemekaran daerah. Namun pada perkembangannya, mengikuti dinamika diskusi yang sangat produktif dan berkualitas, serta mendengarkan aspirasi masyarakat, baik dari DPD, dari fraksi-fraksi, dan juga tentunya dari segenap lapisan masyarakat di Papua, akhirnya rapat panitia khusus telah menetapkan perubahan atas 19 pasal sebagai berikut: 3 pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah. Perluasan menjadi 16, tambah 16 pasal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sangat bersifat terbuka dalam rangka spirit semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, dan kita harapkan 20 tahun mendatang terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana yang baik. Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan sekali lagi afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen bangsa. Kemudian kebijakan afirmasi tersebut ada 3 kerangka utama. Kalau kita lihat politik afirmasi, di mana diakomodir selain DPRD, di DPRP juga ada DPRD tingkat kabupaten kota yang menjadi namanya DPRK, sehingga memberikan kesempatan yang luas kepada orang asli Papua di bidang politik. 1/4 dari jumlah DPRK yang dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian ada afirmasi di bidang ekonomi, di antaranya adalah dengan meningkatkan dana otsus dari 2% menjadi 2,25% dengan perbaikan dalam hal tata kelola. Saya kira sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian setiap rupiah yang akan didistribusikan Papua didasarkan pada grand design rencana induk dengan penerimaan manfaat utama adalah orang asli Papua. Demikian juga dana bagi hasil migas 70% untuk Provinsi Papua diperpanjang dari tahun 2006 menjadi 2041 dalam rangka semaksimal mungkin mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Kemudian juga ada perbaikan tata kelola pemerintahan, yaitu perubahan yang telah disepakati dalam RUU ini menekankan aspek perbaikan melalui peningkatan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD, BPK, dan juga perguruan tinggi, serta pembentukan badan khusus yang berada di bawah Presiden. Sebenarnya ini adalah mengintegrasikan Inpres nomor 9 dengan pimpinan Bapak Wakil Presiden, guna melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, kami tidak ingin terlalu panjang mengakhiri sambutan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Pansus RU dan juga anggota Panja, seluruh fraksi Komite 1 DPD RI, seluruh tim pemerintah, terutama Bapak Wamenkumham yang sangat luar biasa memimpin tim dari pemerintah di Panja, juga jajaran dari Kemendagri dan juga jajaran dari Kementerian Keuangan dan 19 KL yang terlibat, juga kepada masyarakat, media, dan seluruh pihak baik dari Papua maupun luar Papua, sehingga pembahasan telah memasuki babak akhir, yaitu tahap pertama paripurna dengan lancar. Selanjutnya kami berharap RUU ini dapat segera disahkan dan dituntaskan oleh DPR secepatnya menjadi undang-undang. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philipo Mafmal, anggota DPD RI, Buds Papua, Indonesia.
hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.